Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep mutu Philip dan Crosby. Yang pertama itu ada biografi singkat Philip dan Crosby. Philip Byard Crosby lahir pada 18 Juni 1926 di Wheeling, Virginia Barat, Amerika Serikat. Pengalaman hidupnya dimulai dari pendidikan di sekolah kedokteran setelah Perang Dunia II dan konflik Korea. Ia pernah bekerja di Crossley pada tahun 1952, Bendix Mishawaka pada tahun 1955 dan Martin Marietta pada tahun 1957. Pada tahun 1965 ia mendirikan perusahaan konsultan sendiri yaitu Philip Crosby Assurance. Pengembangan konsep Zero Defense, ia menerima model layanan sipil dari Departemen Angkatan Darat pada tahun 1964. Philip Crosby adalah sarjana Universitas Roosevelt Barat di Amerika Serikat. Setelah menjalani tugas Angkatan Laut pada Perang Korea, Crosby menjalankan berbagai tugas kendali mutu. Dia adalah manajer mutu pada program misil pertama dan berikutnya bekerja sama dengan International Telegraph and Telephone Corporation, di mana selama 14 tahun menjadi awal presiden perusahaan dan menjabat direktur mutu. Yang kedua, pengertian mutu menurut Philip Crosby. Menurut Philip Crosby, mutu ialah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang diisyaratkan atau distandarkan suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kinerja mutu yang telah ditentukan. Standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk terjadi. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya mutu itu suatu kebutuhan konsumen terhadap kepuasan pelanggan sepenuhnya terhadap suatu barang yang dibutuhkan, atau mutu merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan terhadap sebuah produk. Konsep mutu Philip Crosby. Philip Crosby berpandangan bahwa mutu itu gratis. Menurut ia, terlalu banyak pemborosan dalam sistem saat mengupayakan peningkatan mutu. Philip Crosby juga berpendapat bahwa semua hal seperti kesalahan, kegagalan, dan pemborosan dan penunduhan waktu dapat dihilangkan jika institusi memiliki kemauan. Untuk itu, kedua hal ini merupakan gagasan tanpa cacatnya yang konvensional. Jika pendapat Crosby ditarik dalam dunia pendidikan, sangat bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan dengan menghilangkan kegagalan pelajar oleh sebagian institusi. Crosby bersama para guru secara ekstra berupa bahwa tanpa cacat dapat diwujudkan walaupun sangat sulit. Philip Crosby selalu diasosiasikan dengan dua ide yang menarik dan sangat kuat dalam mutu. Ide yang pertama yaitu adalah ide bahwa mutu itu gratis, dan yang kedua adalah ide bahwa kesalahan, kegagalan, pemborosan, dan penunduhan waktu serta semua hal yang tidak bermutu lainnya bisa dihilangkan jika institusi memiliki kemauan untuk ini. Ahli manajemen Crosby 1979 memperkenalkan 4 hal penting dalam manajemen mutu. Keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi mutu. Mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan sistem. Dan yang kedua, sistem pencapaian mutu. Sistem ini merupakan pendekatan nasional untuk mencegah cacat dan kesalahan. Yang ketiga, standar kinerja. Standar kinerja organisasi atau lembaga yang mempunyai orientasi mutu adalah tidak ada kesalahan. Yang keempat, pengukuran. Pengukuran kinerja yang digunakan adalah biaya mutu. Crosby menekankan biaya mutu seperti biaya peneluran, persediaan, inspeksi, dan pengujian.
Kesimpulan dari materi ini dapat kita ambil kesimpulannya bahwasanya mutu itu suatu kebutuhan konsumen terhadap kepuasan pelanggan sepenuhnya terhadap suatu barang yang dibutuhkan, atau mutu merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan terhadap sebuah produk. Philip Crosby berpandangan bahwa mutu itu gratis. Menurut ia, terlalu banyak pemborosan dalam sistem saat mengupayakan peningkatan mutu. Philip Crosby juga berpendapat bahwa semua hal seperti kesalahan, kegagalan, pemborosan, dan penunduhan waktu dapat dihilangkan jika institusi memiliki kemauan untuk itu. Kedua hal ini merupakan gagasan tanpa cacatnya kontroversial. Jika pendapat Crosby ditarik dalam dunia pendidikan, sangat bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan dengan menghilangkan kegagalan oleh sebagian institusi. Crosby bersama para guru secara ekstra berupaya bahwa tanpa cacat dapat diwujudkan walaupun sangat sulit. Mutu sekolah diperoleh dari proses pembelajaran yang memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua komponen, diantaranya siswa dan guru. Jika proses pembelajaran berjalan dengan efisien dan efektif, maka peluang sangat besar hasil pembelajaran yang bermutu akan diperoleh. Mutu atau kualitas pendidikan akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga pendidikan maupun mengelola seluruh potensi secara optimal, baik dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, dan tenaga pendidik, keuangan, dan juga hubungan dengan masyarakat. Pendidikan dikatakan berkualitas dan bermutu merupakan pendidikan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan serta harapan masyarakat. Untuk itu, guna memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat, sekolah dan elemen yang ada di dalamnya, kecuali siswa, harus memiliki harapan yang tinggi kepada siswa. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.